Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, seluruh jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Kantirah, malam ini 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita sampai kepada salisan yang ketiga dari yang keempat, fardu kifayah. Dimulai dari memandikan, mengkafani, sekarang menjalankan as-salatu 'alal mayyit, artinya salat atas mayit. Ahkamus salati 'alal mayyit salah satu. Hukum-hukum menjalankan mayat itu ada 3. Al-awwal, yang pertama hukumnya wajib. Bagi siapakah kewajiban itu? Idza kana musliman, apabila yang meninggal itu orang Islam, laki perempuan, ghair syahid, yang matinya bukan karena mati syahid, wasikti, kemudian gugur, alladzi kharaja mayyitan, terlahir sudah mati. Artinya apa? Bayi tidak sempat nangis, lahir sudah mayat, tidak bernyawa, mati dalam kandungan, itu pun harus disolatkan. Muharramatun, haram. Siapa itu? Idza kana syahida muharrakatil kufar aw sirtan kharaja baitan aw kafiran. Orang kafir. Yang ketiga, khilaful aula. Khilaful aula ini artinya lebih baik. Seperti apa? I'adatuha, mengulang-ulang sholatnya. Fala tusallu i'adatu sholatil janazah, tetapi tidak dianjurkan untuk mengulangi sholat jenazah. Maksudnya apa? Bolehkah mayat itu di rumah disolatkan, dibawa ke masjid, disolatkan lagi? Rupanya waktu mau kuburan, di dekat kuburan ada masjid, di situ ada yang nunggu, solatkan lagi. Boleh nggak? Maka itu khilafun aula. Boleh. Tetapi syaratnya orangnya berbeda. Jangan di rumah awak, di sini awak, nanti di sana awak lagi. Itu faratu satu, nggak diatur. Ya kan? Ngapain ulang-ulang? Mayatnya boleh disolatkan berkali-kali, asalkan yang dilakukan itu berbeda. Mungkin itu bagus. Banyak ada saya Pernah melihat ya. Sebenarnya kalau di rumah itu untuk siapa? Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kayak masjid. Di rumahnya ibu. Cari satu orang imamnya laki-laki. Karena jangan mengimami mayat perempuan selagi masih ada
laki-laki. Ya, perempuan jangan mengimami mayat selagi masih ada laki-laki, sekalipun seluruh makmumnya perempuan. Yang meninggal perempuan itu. Walaupun kalau meninggal itu nggak jadi soal, dia hidup. Kita laki-laki di luar rumah semuanya, ibu-ibu dalam rumah, begitu. Yang mimpin juga ibu-ibu, nggak boleh. Harus laki-laki satu orang yang mimpin. Ya, karena fardu kifayah itu beratnya ke laki-laki, buat perempuan. Ya, fardu kifayah itu beratnya ke laki-laki, buat perempuan. Bapak Ibu, waktu pelaksanaan sholat itu kapan? Yadkhulu bi ghuslil mayyiti. Sudah boleh masuk melaksanakan sholat mayat jika mayat dimandikan. Kalau sudah dimandikan itu tidak bisa. Tapi kita tidak mungkin ya. Yang mungkin itu gimana? Kalau ada saudara kita meninggal di luar kota, kita nggak sempat ke sana, maka kita berniat untuk melaksanakan sholat baik. Kapan boleh? Kapan? Telepon saya, udah dimandikan? Belum, jangan dulu. Yuk, kenal nggak sama sekolah? Beli dari Jakarta nih. Oh iya, di Kumho baru komplek. Ada 40 orang di sholat gaib. Jangan terus sholat gaib sebelum konfirmasi ke sana. Itu main udah diapakan itu? Dari mandikan? Belum, jangan dulu. Karena waktu bolehnya di sholat itu kalau sudah lagi. Ya. Kemudian syarat-syaratnya, bagaimana syarat-syarat untuk pelaksanaan sholat gaib itu? Kasyurutis sholati, sama seperti surat-surat yang lain. Min satril aurah, menutup aurat. Wastiqbalil kiblat, menghadap kiblat. Wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Ya biasalah berwudu, luruskan saf, perempuan di belakang, laki-laki di belakang. Normal biasa. Wa yuzan, ada lagi tambahannya syartun, satu syarat, wahwa, yaitu Allah yang taqaddam ma'al mayyit. Posisi kita jangan melampaui mayat. Jadi kita jangan membelakangi mayat. Yang paling depan itu apa? Mayat. Ya kan? Kan kita belakang. Di depan kali, main di belakang. Nggak bisa. Mayat tetap di depan. Ya. Itu sebabnya sholat mayat tersebut tidak ada rukuk dan sujud. Karena ada jenazah di depan. Kalau boleh ada rukuk dan sujud berarti kita menyembah dia dong. Nggak boleh. Jadi sholat mayat itu kenapa kok nggak ada rukuk dan sujud? Jawabannya karena posisi mayat di depan kita. Kalau kita rukuk kan kita sujudkan dia. Menyembah dia kita. Ya, tuh. Mak kata anak Allah, tutup kata cucu Allah. Kau sholat mayat ada rukuk itu, baru sujud itu. Antah nggak tahu tuh. Tapi aku udah ngaji gitu. Ya, coba atau waktu ngaji itu tidur dulu. Tidak kan? Kenapa Pak? Karena posisi di depan. Terus kalau kita rukuk sama sujud berarti itu dibaktir. Kan gitu kan? Ya. Oke. Wa yasqutu farduha bizakari. Gugurlah kewajiban
untuk melaksanakan sholat itu dengan adanya satu laki-laki yang menerangkannya. Jadi kalau hanya perempuan yang menerangkannya, belum pukul 5, mesti laki-laki. Walau sabian, walaupun laki-laki itu masih anak-anak. Fa'in udimar rijal walau yujad illa sabiyun wa nisa'un. Suatu ketika mungkin tidak ada laki-laki, yang ada anak-anak laki-laki dan perempuan dewasa, fayajibu alaihina amruhu biha. Si yang perempuan dewasa ini mesti menyuruh laki-laki itu, dia, serahkan dia. Serahkan dia. Dah. Artinya apa? Ketika disuruh seperti itu, fal wujubu alaihi wal fi'li, kewajiban untuk perempuan tapi yang melakukannya adalah laki-laki itu. Fa'inin tanda ba'dahu ma sholatil nisa. Kalau laki-laki tidak ada dan dewasa yang anak-anak tidak ada, baru boleh perempuan ikut jalannya. Jadi itu malah laki-laki dulu. Ketika itu terjadi, wasaqatul fard, ukurlah fardu kifayah, habis selesai. Wa in hadara ba'daha rijalun. Setelah selesai ibu jalan mayat, datang laki-laki. Ya kan? Udah. Mayat udah diangkat di sholat, selesai. Itu sebabnya kalau kita sholat jenazah, kan disuruh Nabi kan buat 3 saf. Benar kan? Bukan saf ganjil. Tapi terkadang banyak orang yang pintar instan. Tahu kan? Semua bercakap. Awalnya berjalan. Tak pernah berarti apa? Ganjil. Udah 4, bikin 5. Tengok ibu-ibu berapa? Nah, kok dihitung lah. Perempuan itu tidak dihitung loh. Jadi dia cukup hanya dengan memastikan safnya ini 3 saf, laki-laki semua. Udah. Oh, perempuan 3 juga berarti 6, kiri 7. Nah, itu lagi sebabnya tirai dibuka, ya udahlah, kebablasan. Bagus tak? Ya nggak tahu lah saya. Praktek-praktek seperti ini udah mencampur. Setiap masalah mayat buka tirai. Benar nggak Bu? Ibu pernah nggak sholat mayat? Pernah. Buka tirai nggak? Ini buka nggak tirai? Saya tanya sama ibu sebagai pelaku, kenapa dibuka? Nggak tahu dibuka. Nampak boleh? Ngadu aja. Apa dokter? Supaya rapat-rapat supaya kayak gitu. Rapat kalau laki-laki perempuan ya? Kebiasaan. Iya. Ada dengan syariat. Jangan sampai bertemuan. Hanya itu. Ya. Kita orang beradat ya. Benar nggak? Ada Aceh dengan Acehnya, Melayu dengan Melayunya, Batak dengan Bataknya. Artinya kan, tapi ketika bersyariat satu. Benar nggak? Hilang ada. Makanya kita kalau sudah kita syariat, tidak lagi ada yang menyinggung sara, termasuk agama. Jadi kalau yang lagi viral di Ratu Entok menghina Tuhan agama yang lain, masuk kan? Terancam 5 tahun. Orang Medan tuh, orang Medan nggak boleh. Di Quran bilang jangan kau hina orang yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka akan menghina Allah. Kan jelas ya. Kita ini nggak boleh menghina agama lain. Nanti gara-gara kita hina agama lain,
Mereka menghina agama kita. Jadi terhinalah agama kita gara-gara kita. Jadi cuma Ustaz, ini bulan Desember mereka mau Natal. Ya udah, hormati aja. Jangan kita ganggu. Gitu kan? Nah, jadi melihat fenomena itu kita pun jelas. Dan orang Islam yang menghina, nggak boleh. Nggak boleh menghina. Ya kan? Saya pernah dari Quran dan bilang gitu. Jadi Bapak Ibu, kembali ke kaji lagi. Hitungan sholat jenazah itu cukup hanya dengan saf laki-laki. Selama ada laki-laki, perempuan tidak dihitung. Kalau perempuan dihitung, laki-laki dewasa nggak ada, laki-laki anak-anak nggak ada, laki-laki perempuan. Setelah perempuan selesai sholat jenazah, masuk laki-laki, udah laki-laki. Jadi intinya perempuan tidak sebagai pemeran utama. Perempuan sebagai pemeran pembantu. Bapak ini sering dan film aktor. Aktor. Saya nanya sama kawan, apa kerja bapak itu? Aktor ini, hebat juga ya, enggak kan? Kok enggak pula? Rupanya aktor pangkat berikut. Keren juga sih keren itu. Oke, selesai. Arkanuha, rukunnya, rukun sholat itu sab'atun, ada 7. Apa beda syarat dengan rukun? Yang sering-sering kita dengar. Syarat apa wajib? Kalau rukun tak ada, nggak sah. Syarat. Apa bedanya? Syarat bisa 5, 3 dilakukan juga sah. Rukun Semuanya. Semua dilakukan 5. syarat di luar ibadah. Syarat sebelum melakukan ibadah. Rukun ketika melaksanakan ibadah. Dokter mau sholat, wudhu dulu. Bukan berarti setiap orang berwudhu mau sholat. Tapi orang yang mau sholat harus berwudhu. Sudah sebenarnya nanti banyak kali banyak. Tapi wudhu ibadah juga. Ya di internal wudhu, ya nanti kita nanti di badan wudhu pun ada syarat, ada rukun nanti itu ya kan. Dan terus berkembang gitu. Apa syarat mau bikin rumah? Pak Gun, cepat kali. Padahal ada duit, mana duit? Ada tanah. Ya, Pak dokter berapa tanah warisan? Duit nggak ada. Kan gitu ya? Syarat untuk berumah itu harus ada lahan, mana lahannya? Ada duit, beli lahan. Mana lahannya ini? Baru mau bangun rumah, rukunnya apa? Rumah itu rukunnya ada kamar, ada jendela, ada pintu, ada kamar tidur, ada gerasi, ada kamar mandi. Itu semuanya elemen-elemen rumah, rukun-rukun. Simpelnya itu, syarat di luar ibadah, rukun dalam ibadah. Rukun-rukun sholat mayat itu 7. Yang pertama niat. Berniat dulu. Di qaulin Nabi berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi berarti ya, innamal a'malu binniyat. Bukan binniyat, innamal a'malu binniyat, binniyat. Nun tasdid di atas dia. Itu hadis begitu. Oh, nggak datang. Oh, dia datanglah. Udahlah, innamal a'malu binniyat aja. Oh, enak kali.
innamal a'malu binniyat aja. Itu hadis Nabi betul-betul bilang. Kalau artinya nggak apa-apa, Allah tergantung niat nggak apa-apa. Jadi dia bilang innamal a'malu binniyat aja. Salah. Karena itu hadis Nabi sebutkan dengan baik. Udahlah innamal a'malu binniyat. Bacakan Ustaz, udahlah boleh buat. Ya kan? Kalau nama baca jangan disebut. Karena Nabi marah ucapannya tidak sebaik. Siapa yang mengadakan cakapmu, neraka ya Nabi. Itu sanksinya. Jadi Bapak Ibu, niatnya ya, itu yang mesti disediakan dulu. Wa yajibu ta'yinul mayyit fid niyah walau ijmalan. Mesti menentukan mayat ketika kita berniat. Ditentukan mayat. Coba Ustaz, ya mayat itu berapa orang? Satu. Laki perempuan. Ditentukanlah. Wala yajibu tafsilan. Enggak mesti terperinci. Menyebut namanya, binnya. Enggak perlu. Fayafi ayyakul, cukup dia mengatakan usolli ala hadzal mayyit. Cukup. Atau ala Zaidin, sahaja aku gerakkan mayat si Zaid. Karena kita kenal saya ini habis. Jadi boleh bilang ala mayyit, boleh bilang langsung namanya, boleh dua-dua. Kita ambil contoh jemaah masjid meninggal. Siapa bapak itu kenal? Tak. Usalli ala haza langsung. Apa jangan? Kalau bapak itu nanti di depan dia pula langsung kita bapak. Saya pesan bapak ini nanti cabut mereka gara-gara itu. Jadi kalau itu nggak perlu binti-binti. Nama cukup. Kalau misalnya mas, kalau jarak jauh pakai apa? Itu mesti pakai bin. Surat kayu. Baik. Nah, itu. Mesti baik. Bisa. Jadi kebiasaan aja itu sebenarnya yang pakai bin ini sering binnya sampai Bukan kebiasaan, perasaan. jadi syariahnya nggak usah ya. Nggak usah. Sebab Malaysia kan sering bikin. Malaysia sampai di paspor. Malaysia itu kan sering bikin terus binti. Kita kan ada. Jadi sebenarnya kita ini perasaan sama Malaysia. Itu aja. Aceh juga pakai bin. Aceh pakai bin. Di administrasi Pakai bin. paspor semua pakai. Iya. Akhirnya baru saya baru tahu. Berarti Aceh mendekati syariat memang. Ada yang bilang ini Ustaz, kalau nggak pakai bin, kalau dalam sholat seperti itu dalam jenazah, itu kemana orangnya? Muhammad Ali bin apa kan banyak Muhammad Ali, nanti Muhammad Ali mana yang masuk kan ya? Kalau kita nggak kenal, ini kan yang cuma Muhammad Ali itu yang meninggal di depan. Nah, jelas ya, itu betul. Itu betul. Kalau nggak jelas, mana? Enggak, yang baca doanya yang Ustaz yang bimbing itu kan pakai bin. Dia baca, Iya. boleh, nggak jelas apa-apa. Artinya tidak menjadi sebuah keharusan. Beranikah kita mengatakan orang yang melakukan jenazah nggak pakai bin tidak sah sholatnya? Enggak. Berarti kan dipersulit itu. Sebab kita sudah tahu mayatnya di depan. Kecuali mayatnya tak kemana-mana, tak tahu. Au ala man shalla alaihi imam. Atau yang kita sahaja aku sholat mayat yang juga disolatkan imam. Sudah selesai. Sengaja aku sholat mayat yang juga disolatkan imam. Seperti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke tanah suci, cemana dia juga? Nah, coba. Tidak ada kemana dia itu. Ustaz gimana? Usolli ala hadzal mayyit atau usolli ala man shalla alaihi maksud. Niat saya, sahaja aku sholat mayat mengikut imam. Sudah selesai.
Jadi mau dibantu 40 orang kita nggak tahu lagi nah, gimana itu selesai. Sebenarnya laki-laki perempuan mana tahu? Ya kan? As-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Amwat. Amwat itu banyak mayat. Tidak jelas mayat itu berapa laki-laki perempuan. Cuma Ustaz, apa macam mana nggak tahu. Cuma sebenarnya orang sholat, saya salah. Nah ini soal. Cuma aku masih mengatakan saja aku sholat mengikut imam. Habis sholat mayat ya. Sudah. Kalau yang mayat itu Lejo. masih kelamin, dia laki-laki, transgender, Trans. gimana itu? Mayit Hukum awal. Nggak tahu Ustaz. Ya kok nggak tahu berarti kok bisa tahu di trans. Ada. Betul. Laki-laki. Ini lagi viral nih siapa? Yang pergi umroh. Oh iya. Cewek itu. Ya. Cewek mau kembali dia cewek itu. Hah? kembali ke laki-laki. Dia kan mau kembali kan? Sahur ini. Ustaz mengikuti kan? Malamnya dia apa? Mengikuti kan dia Islam. Betul nggak? Kalau dia nggak Islam dia nggak perlu mengikuti. Sampai setiap kali masuk Nabawi, sampai setiap kali masuk haram, di stop sama askar. Kan berapa jadi bonding, berapa cewek? Itu belum perempuan betul. Cantik, dia bukan ganteng, cantik. Disetop sama polisi, nggak boleh masuk. Coba, kan jadi kacau gara-gara Indonesia pula. Di Indonesia ini malu ya. Yang cerita dia cerita. Kita itu cerita dia. Saya sampai merasa bersalah karena rombongan saya nggak boleh masuk gara-gara saya. Akhirnya diinterogasi sampai setengah jam. Ustaz jangan jadi kerjaan. Kan itu, maaf laki-laki. Cuma paspor dengan data semua. Mohon maafnya kan sampai di bugiri dia. Kalau laki-laki buka semua, begitu. Karena cantik kan, bukan lagi ganteng. Udah dioperasi. Nah jika dia meninggal, bagaimana kata dokter? Hukumnya dikembalikan kepada asal asli. Walaupun dia sudah dibuang ke itu, misalnya. Dan juga dia bukan binti, tapi binti. Nauzubillah ya, bikin malu. Pernah jumpa pasien banyak. Sekarang banyak. Banyak. Timbul lagi hukum baru. Apa hukum dokter yang melakukan itu? Benar nggak? Kami gini, ini sebagai pengetahuan. Ujinya lagi nanti pemeriksaan gen. Gennya lebih dominan di mana? Kalau dia dominannya perempuan, dan memang secara physically dan apa dia lebih apa perempuan, penonjolan fisik kelaminnya itu dominan. Memang ada. Lebih dominan ke perempuan soalnya. Sehingga dibolehkan. Terus bagaimana dengan kelaminnya? Di repair, diperbaiki, lebih dominan karena memang kelaminnya itu tumbuh ubah. Ada muncul laki-lakinya, ada muncul Itu memang alami. Ada dua. Itu natural dalam bahasa namanya khunsa. Tapi kalau yang si Dorce ini, kalau kita baca sejarahnya, dia minta izin itu sama Bu Hamka, dan Dia- Hamka mengizinkan. Dia dua. Hamka si Dorce saya nggak tahu, tapi dia waktu pergantian itu dia minta fatwa dari Hamka. Oh, Hamka melihat kalau dua itu terlalu lama mengoperasi yang dewasa. Ada hukumnya. Unsa, Khunsa. so itu khunsa. Khunsa. Kha nun sa. Khunsa. Itu dominan ke mana Ustaz? Hah? Yang dua itu dominan ke mana? Nah, di dalam kitab Fikih Al-Mufassal saya baca di situ, kalau ada bayi yang terlahir memiliki dua kelamin, untuk menentukan dia itu condong ke kelamin yang mana, tunggulah pipis pertamanya. Kalau pipis pertamanya keluar dari pihak perempuan,
buang laki-lakinya. Kalau pipis pertama yang punya laki-laki, buang perempuannya, habis. Sehingga dia nggak sempat memilih. Awal laki-laki aja lah. Gitu. Jadi memang dengan dokter memiliki pengalaman seperti itu hukumnya ada, tapi kelamaan dia buang. Ya, Farid Wasol, nama Syekh itu, kitabnya 9 jilid, namanya Al-Mufassal. Dibaca di situ cara untuk menentukan bayi yang lahir memiliki 2 kelamin cukup hanya menunggu pipis pertama. Nggak pernah dua sekali keluar Ustaz. Ada. Jadi yang mana yang ambil? Oh, maksudnya 2 kelamin. Bukan kelamin, dua keluar. Oh enggak, berarti ada yang belum. Enggak pernah. Karena itu termasuk cacat fisik berlebih. Ya kan betul ya? Kan kalau berlebih di jari, ini berlebih di kelamin. Dan itu pasti saat itu tidak berfungsi. Tidak berlebih. Itu yang betul-betul alami. Yang ini kan kebanyakan tak alami. Motif. Ada yang bilang, kenapa lakukan bisa seperti ini? Apa katanya? Dari kecil saya nggak dilarang orang tua main boneka, masak-masakan. Itu kelakuan dia. Dia begitu bahaya. Di Komanda tuh, Uce sama apa? Kenapa? Karena tetangga. Iya. Sampai sekarang itu dokter, sampai sekarang. Si Uce hidup nikah ya. Si Alinya udah nikah. Sudah. Juara Bencong Sumatera. Iya. Dari Tahu kecil. juga. Nah kata Profesor Muais, itu penyakit, mesti diobati. Dia terakhir laki-laki, cenderung ke perempuan. Terakhir perempuan, cenderung ke laki-laki. Tidak ada 2, 1 cuma. Itu penyakit, obati. Kalau 2, pilih. Itu pilihan kita sesuai dengan pipis yang keluar. Jadi dia tak bisa pilih dari besar. Dari itu dari dua, kunsa. Jadi kita yang tahu hukum, mana tahu ada nanti kita tahu kawan-kawan tuh awalnya laki-laki, trans ke perempuan, meninggal. Kita yang kenal sama dia dari kecil wajib niatnya laki-laki. Begitu. Ya. Sama mulai kita bisa mulai nanya lagi. Silakan. Berapa lama batasan orang begitu meninggal sampai harus disolatkan? Contoh, dia meninggal jam 12 siang. Ya. Karena suatu hal nunggu segala macam. Besok disolatkan zuhur. Besok siang ya. 24 jam lah. Padahal itu ya hampir. Itu gimana hukumnya? Nah pada prinsipnya Nabi berpesan kita untuk itu dulu ya. Disegerakan. Adapun jika menunggu, maka kita mesti ada pertimbangan durasi dalam penungguan itu. Boleh nggak kita, misalnya di lingkungan kita, mencapai keluarganya ini harus segera tugas kita gitu sebagai STM lah. STM lah gitu. Gimana itu? Boleh. Boleh ya. Ketua STM paling tepat. Tapi Ustaz kalau kita pikir-pikir Rasul kan 3 hari. Nah itu bagus. Itu benar-benar kena paham-paham yang lain Ustaz. Apa itu? Dia bilang kita duluan kan harus dikuburkan dengan segera. Paham yang lain berbilang Rasulullah 3 hari itu katanya. Betul. Itu dia pahamnya mereka. Apa Rasul bilang? Ya, mereka ikutin Rasul mereka. Nggak ingin menjadi Rasul nggak? Yang menjadi Rasul nggak? Ada. Itu satu. Yang kedua dia tahu nggak kenapa Rasul belum dikubur? Kok nggak dikubur? Proses pengalihan. Yang ketiga, jasad Rasul tidak seperti jasad kita. Beda. Kita dengan mati, bangun tidur udah bawa mati. Bangun tidur udah bawa mati. Apalagi mati. Sementara Nabi, subhanallah, keringannya wangi. Apa pakai keringan wangi itu masih bau juga keringan wangi. Nabi tak pakai apa-apa wangi keringan. Jadi berapa lama Zat? Nah jadi Pak Dokter, waktunya itu dia tidak ada maksimal.
Yang ada minimal aja. Kira-kira nanti kalau kita bilang 24 jam, misalnya ya, oh kami pernah ngaji kata Ustaz 24 jam. Ini mayat udah busuk kakinya. Harus segera udah lalat. Macam mana 24 jam? Makanya kondisional yang terbaik adalah kira-kira bagus kan? Dikubur besok hanya gara-gara nunggu anaknya. Bagus. Jawabannya nggak bagus. Nggak bagus jawabannya. Jadi macam kita masih hidup ini, berwasiatlah sama keluarga. Segerakan aku nanti. Tapi kan nggak dosa. Siapa bilang? Ya jika nanti menimbulkan bau, Enggak, memang misalnya nggak bau. nah itu tadi tidak ada waktu maksimal. Ada. Katakanlah normal. Yang berapa lama umurnya? Maksudnya begini, karena alasan tadi dia anaknya misalnya berbulan, ini meninggal sore, ya tunggu besok misalnya anaknya Bisa menunggu, ya kan? Masalahnya dalam hal mayat itu proses pembusukan terus berjalan kan? Ya betul kan? Ini contoh ya. Saya yang di bidangnya itu kalau mandikan mayat segar, macam ikan itu dokter mayat segar. Kategori mayat segar itu baru meninggal, nggak berapa lama dimandikan di segerakan. Meninggal zuhur asal dikubur. Itu kita sambungi agak kuat pun nggak apa-apa, karena kulit masih kecil. Ya Pak Jom. Tapi ini seperti kata contoh Pak Dokter, meninggal zuhur ini dikubur zuhur besok. Itu kita gini aja, udah terkupas dia. Pemandangan itulah yang kita Dan hindari. mandikannya harus besok ya, sebelum zuhur ya. Iya dong. Sebab syarat untuk fardu kifayah harus bersambung, tidak boleh putus. Nggak boleh 2 kali mandi. Itu kalau Nanti kedinginan mereka. Bukan ceritanya begini. Ini saya lihat di Aceh. Itu meninggal malam untuk diumumkan. Itu Aceh luar biasa. Kalau bisa orang-orang Aceh Medan mengeluarkan kecil Medan, jihad itu. Betul. Tadi Ya kan? Artinya Pak Dul, artinya Nabi aja punya sahabat yang selalu menyapu halaman Nabawi. Kan nggak datang-datang cinta itu. Mana si mola ditunggu subuh? Biasanya dia ini belum subuh udah tekok, udah nongol. Ini udah tak lewat suruh, lewat apa juga datang. Rupanya ternyata sahabat itu meninggal. Dan Nabi nggak marah sama istrinya karena disegerakan tadi. Benar nggak? Kalau kita baca sejarah itu, mak, ngeri juga dia. Selevel Nabi pun nggak ditunggu. Gitu kira-kira. Dan Nabi bilang apa? Duluni ala qabri. Tunjukkan aku di mana kuburannya. Nabi sholat di situ. Sholat baiknya. Itu salah satu kisah yang akurat dalam hadis. Di Aceh kan cepat. Saya sangat setuju. Sama. Karena memang begitu tuntunannya. Malam itu jam 11 malam langsung dia masuk. Iya. Beruntung orang Aceh itu. Tapi kalau dia tinggal di Medan, udah hilang untungnya. iya malam Ya. Saya baru ke Malaka. Jadi menjalan dengan seperti Ustaz bilang disegerakan. Jadi kebetulan keponakan abang kandung itu di Jakarta. Jadi kemarin itu saya minta memang disegerakan. Tapi meninggalnya maghrib. Jadi besok pada zuhur sholat al-fajr langsung dihubungikan. Abangnya itu berjumpa di masjid dan akhirnya Dibuka lagi. Ustaz, itu diperkenankan nggak? Gak apa-apa. Dibuka balik wajahnya kan? Iya. Gak apa-apa. Dia minta kalau mau Ya, buka. boleh. Buka. Cuman yang kita khawatirkan, terkadang waktu itu bagus, dibuka untuk bersihin darah. Jadi fitnah ya. Jadi fitnah Pak. Jadi saya alhamdulillah dikasih Allah nikmat udah menghadapi beragam mayat. Dia rumahnya di situ
dari sana kemari kan dipikul. Rupanya goyangan ini itu membuat kita mencrot, ya kan? Sehingga pas tadi ada yang gini, tolonglah buka laku, dia pun jijik nih. Darah semua. Itu kan tidak bisa dijamin, benar nggak? Jadi yang begitu-gitu tuh sebaiknya dihindari. Dan yang paling penting, bagaimana kalau sekiranya gara-gara menunggu satu orang, satu kampung cabut? Iya, ada. Kau cabut karena ada kerjaan. Kalau tadi zuhur, misalnya kan ikut, asal misalnya izin dia, macam mana? Coba, makanya itu saya nama dokter SDM sangat berperan. Mengingatkan ya. Ya, saya bilang jenazah, tapi kerjaan saya bukan hanya itu. STM itu harus mengingatkan juga. Apa? Kalau ada pengajian gini, apakah hadir rame-rame? STM. Ya kalau nggak hadir, praktis. Sorry, nanya lagi nih, karena menarik ini. Pengalaman Ustaz, berapa kali bila mandikan mayit? Puluhan. Ribuan. Ada nggak yang anomali yang kayak di film-film, yang orang baik begini, yang jarang nih masalah mandikan itu ada? Secara fisik nggak kelihatan. Oh, nggak ada. Nggak bisa. Ya. Tapi secara kejadian Ustaz, misalnya agak hafal. Ya, itu kadang-kadang di luar nurul ya. Di luar nurul. Nggak bisa cerita. Bisa, karena saya ceritain nggak tahu orangnya, Ya, nggak usah namanya. ya kan? Ada. Ada pernah kita memandikan jenazah yang tinggi tegak besar, ya kan? Tetapi ketika dipikul kerendahnya, itu ringan sekali. Kalau orang meninggal berat Ustaz. Ya, orang kan besar nih, Ya, nggak ada yang punya ya. tapi waktu dipikul kerendahnya ringan sekali. Ternyata mainnya belum dimasuki baju. Ini bisa super ini. Ada serius kan? Ini kisah nyata. Sampai sekarang anaknya tak ada kaki saya. Dianggapnya saya serius. Yang mau saya ceritakan, apalah kira-kira kesalahan yang pernah dibuat oleh si almarhum itu sehingga kok bisa orang lupa semuanya. Itu cerita itu. Ngerti ya? Kok bisa orang yang bertakziah itu satu pun tidak yang ingat memasukkan jenazahnya ke ternak. Sampai berapa lama itu dibawa? Sampai apa ya? Jadi kan baik dalam rumah ya. Baik dalam rumah. Kami di teras. Kerana taruh di teras. Saya bilang tuh Al-Fatihah. Subhanallah ya. Bisa berada dalam rumah kok enggak benar. Ustaz itu udah Fatihah. Yang mau saya ceritakan kan ajaib itu. Ajaib tak? Dan ini bukan pepesan kosong. Mungkin dari masukin Ustaz. Ah. Paling lagi. Turun lagi dia. Kok ada yang lihat? Jadi itu saya introspeksi diri, muhasabah. Ya Allah Tuhan, kalau kau mau, semua kau lupakan. Ah, itu yang mau kita ambil itibarnya, jangan macam-macam. Dan juga yang masuk angkat itu begini, sampai sekarang anaknya nggak nutur saya. Ya saya nutur aja, sakit hati. Itu saya masih sengaja itu. Mana tak mungkin ayah korban pasti pertama. Nah, itibarnya itu tadi, kok bisa semua mata dibutakan? Kok bisa semua ingatan dilupakan? Semua. Karena andai kata ada satu orang yang bilang, baik, masukkan ini, masukkan. Hebat gak itu kira-kira? Itu kisah. Ya, nah kalau yang mikul nggak ada, itu udah banyak betul. Nggak ada orang betul. Yang mikul nggak ada, jadi yang ngantar itu satu ambulan dalam supirnya. Saya tidak akan naik kereta, bukan bendera, dua orang itu. Sampai kuburan mami keluar dari kubur itu udah sering. Itu udah jelas. Waktu hidup mungkin jarang beda STM, misalnya itu lagi jarang ngaji, jarang aktif.
kan? PPKM itu pakai Ya. Tadi riwayat tadi kan sahabat tadi kan ada di kuburan. Rasul nanya di mana kuburnya. Rasul Di antara sholat di kuburan. atas kuburan. Berarti hukum sholat di kuburan itu dia gimana? Berdasarkan bebas. Rasul pernah melakukan itu. Iya. Betul. Boleh. Soalnya ada beberapa ini yang bilang nggak boleh bid'ah. Wala takum ala qabri itu dalam surat Taubat munafik, itu nggak boleh. Orang munafik, lain lagi ceritanya. Jadi belakang kubur itu lain lagi ceritanya. Jadi Pak artinya sholat di kuburan bid'ah. Sholat apa? Sholat jenazah itu Pak. Ini hadisnya, dari Sahih bukan? Berarti Rasul pada itu sholat di Abang keluarga apa meninggal di luar kota, abang kejarkan ke sana. Sampai ke sana ada kubur, ya kan? Udah, aku langsung ke desa kubur. Boleh. Ya itu aja lah hadisnya. Sholat gaib Ustaz. Sholat gaib. Kan nggak harus kuburan. Ya nanti buat di situ. Nggak harus, tapi nanti buat di situ. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna